Salam, selamat pagi anak-anak. Bu Edi harap kelas 6A, 6B, dan 6C semua dalam keadaan sehat. Dalam pelajaran matematika kali ini, kita akan belajar operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Bagian pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita akan mengingat kembali bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Kalian tentu masih ingat ya pelajaran kelas 3 yang seperti ini. Gambar pertama yang diarsir adalah 1 bagian dari 4 bagian. Ditulis dengan 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Yang atas, bilangan yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Gambar yang kedua yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 bagian. Dibaca 2/4. Gambar yang ketiga yang diarsir adalah 3 bagian dari 8 bagian. Dibaca 3/8. Ini adalah contoh pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Jika saya punya 7/3, kita lihat bilangan yang atas atau pembilang lebih besar dari penyebut. 7/3 artinya sama dengan 7 dibagi 3. Pecahan biasa 7/3 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dibagi atau kita kenal dengan cara porogapit. 7 dibagi 3. Masih ingat? 3 kali berapa ya yang mendekati 7? Kali 2. 2 ditaruh di atas. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 diletakkan di bawah angka 7. Kemudian dikurangi. Hasilnya 1. Hasil dari 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisa 1. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis menjadi 2/1/3, di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Yang ketiga adalah persen. Anak-anak pernah melihat kan gambar seperti ini? Biasanya kalau pergi ke mall atau toko-toko tertentu ada sale atau diskon 70%, 50%, 50% plus 20%. Apa artinya itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. Contohnya, 8% artinya 5. 8% artinya 8/100. Bilangan 8% dibaca 8%. 25% artinya 25/100. Kalau pada gambar 70% artinya 70/100. Yang keempat ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan
persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, bila Bu Edi punya balok, ada 10 balok. 3 balok berwarna oranye dan 7 balok berwarna biru. Maka bisa saya tuliskan ada 3 balok berwarna oranye dari 10 balok. Bisa ditulis dengan pecahan biasa 3/10. Sama dengan kalau jadi desimal 0,3. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari pada berikutnya. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan menjadi bentuk-bentuk yang lain. Yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Misalnya, jika saya punya pecahan biasa 3/5, kita akan ubah penyebutnya menjadi 10. Ingat, kita mengubah penyebut berarti kita harus mengubah pembilang juga. Pembilang dan penyebut harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. 3/5 sama-sama kita kalikan dengan 2. Pembilang kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, penyebut kita kalikan dengan 2. 5 kali 2, hasilnya 6/10. Per 10 berarti hanya ada satu angka di sebelah kanan koma. Hasilnya 0,6. Contoh yang kedua, 1/4. Kalau dijadikan 10, susah ya. Kita jadikan 100. Penyebutnya supaya jadi 100 kita kalikan 25. Pembilangnya juga sama, kita kalikan 25. Hasilnya 25/100. Ada 2 angka, kalau per 100 ada 2 angka di sebelah kanan koma. 0,25 hasilnya. Kalau kita bertemu dengan pecahan campuran, harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Misalnya 1/5/20 kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Bu Edi ingatkan. 1/5/20. 1 dikali 20 sama dengan 20 ditambah 5 sama dengan 25/20. Penyebutnya 20 kita ubah menjadi 100 dengan cara dikalikan 5. Pembilang juga dikalikan 5. Hasilnya 125/100. Ada per 100 artinya 2 angka di belakang koma. 1,25. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Aturan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 10. Pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 100. Dan yang ketiga,
Pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Demikian seterusnya. 1,234. Perhatikan. 1 menunjukkan nilai tempat satuan. 2 menunjukkan nilai tempat persepuluhan atau persepuluh. 3 menunjukkan nilai tempat perseratusan atau perseratus. 4 merupakan 3 angka di sebelah kanan koma, nilai tempatnya adalah perseribuan. Perhatikan contoh berikut ini. 0,6. Ada 1 angka di belakang koma, sehingga 0,6 diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. 6/10. Ingat, kita harus menyederhanakan pecahan biasa yang terbentuk. Menyederhanakan dibagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, sampai tidak bisa dibagi lagi. 6/10 sama-sama kita bagi dengan 2. Hasilnya 3/5. Contoh yang kedua, 1,85. Ada 2 angka di belakang koma, sehingga 1,85 diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. 185/100. Sama dengan kita sederhanakan 185/100 dibagi 5. Sama dengan 37/20. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita sederhanakan. Dengan porogapit ya anak-anak, 37 dibagi 20. Hasilnya 1/17/20. Contoh yang ketiga, 0,625. Ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Hasilnya 625/1000. Kita sederhanakan dengan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 125. Hasilnya 5/8. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen. Caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Perhatikan contoh 1/2. 2 penyebutnya kita ubah menjadi 100 dengan dikali 50. Pembilangnya juga dikali 50. Hasilnya 50/100 sama dengan 50%. Contoh yang kedua, 3/4. Penyebutnya angka 4 kita kalikan 25 supaya menjadi 100. Pembilang juga kita kalikan 25. Hasilnya 75/100 sama dengan 75%. Contoh yang ketiga, 1/3/4. Pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 3. Hasilnya 7/4. 4 kita kalikan 25 supaya menjadi 100. Pembilangnya 7 juga kita kalikan 25. Hasilnya 175/100. Hasilnya 175%. Yang keempat, kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Jangan lupa dilanjutkan dengan menyederhanakan pecahan tersebut. Contohnya,
25% sama dengan 25/100. Kita sederhanakan dengan masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi menjadi dengan 25. Hasilnya 1/4. Contoh yang kedua, 40% sama dengan 40/100. Kita bagi dengan 20. Hasilnya 2/5. Contoh yang ketiga, 125% sama dengan 125/100. Pembilang dan penyebut kita bagi menjadi 25. Menjadi 5/4. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran. Menjadi 1/4. Yang kelima, mengubah pecahan desimal menjadi persen. Caranya adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Contohnya, 0,25. Kita lihat ada dua angka di sebelah kanan koma. Sama dengan 25/100. Kalau sudah per 100 langsung ya sama dengan 25%. Contoh yang kedua, 0,2. Hanya ada satu angka di belakang koma, kita ubah menjadi 2/10. Menjadi persen, artinya penyebutnya harus kita ubah menjadi per 100. Penyebutnya kita kalikan 10, demikian juga dengan pembilangnya. Hasilnya 20/100, sama dengan 20%. Yang ketiga, 0,125. Ada 3 angka di belakang koma. Sama dengan 125/1000. Penyebutnya kita bagi menjadi 10. Sama dengan 125 dibagi 10. 1000 dibagi 10. Sama dengan 12,5/100. Sama dengan 12,5%. Dan yang terakhir kita akan mengubah persen menjadi pecahan desimal. Caranya mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu berpenyebut 100. Contohnya, 2% sama dengan 2/100. Per 100 kita ingat ada 2 angka di sebelah kanan koma. Sama dengan 0,02. Yang kedua, 45% sama dengan 45/100. Sama dengan 0,45. 50% sama dengan 50/100. Kita sederhanakan menjadi 5/10. Sama dengan 0,5. Selain cara ini bisa juga dipakai dengan cara porogapit anak-anak. Ingat kembali, jika penyebut pecahan 100, maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Supaya anak-anak lebih paham, lebih mengerti, silakan anak-anak buka buku cetak matematika latihan 1 halaman 30 sampai 31 dan kerjakan nomor-nomor berikut ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini dengan baik. Kerjakan latihannya supaya kalian lebih paham. Jika ada kesulitan,
Silahkan melihat kembali video pembelajaran dan bertanya ke Bapak atau Ibu gurumu. Tuhan Yesus memberkati.